Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا في آية الأخرى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengkisahkan bagaimana bahwasanya kita ini adalah semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang membedakan kita di antara suku, ras kita, warna kulit kita. Melainkan yang bisa membedakan kita itu adalah yang paling dekat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah innallahi atqakum, yaitu yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga bercerita tentang moderasi beragama. Kenapa demikian? Dalam asbabun nuzulnya, sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Seperti yang kita ketahui, Bilal bin Rabah itu adalah sahabat Nabi yang berkulit hitam pekat. Yang mungkin kulit hitam bagi kita sering diolok-olokkan, sering dibuli. Maka ayat ini turun ketika sahabat yang bernama Bilal bin Rabah hendak pergi untuk menggunakan azan di sebuah bukit di kota Mekah, disuruh oleh Rasulullah SAW ketika itu. Lalu sebagian sahabat di kota Mekah mencemoohkan dan bahkan mengolok-olokkan dari sahabat Ali, sahabat Bilal bin Rabah. Mereka mengatakan, apakah Muhammad itu tidak ada lain, tidak ada lagi yang bisa untuk mengumandangkan azan daripada orang yang seperti gagak berkulit hitam ini. Sungguh na'udzubillah min dzalik. Sungguh celaan ketika itu sangat menyakitkan hati Bilal bin Rabah. Maka turunlah ayat ini. Yang membedakan kita itu adalah tinggi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak mudah untuk meremehkan, menganggap remeh orang lain, menganggap remeh orang yang stratanya tidak sama dengan kita. Begitu juga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam implementasi moderasi agama yang kita angkat hari ini adalah sikap tawazun, yaitu seimbang. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir, dikatakan bahwasanya man tarakat dunya lil akhirah. Barang siapa yang meninggalkan dunianya untuk akhiratnya, walil akhirati lid dunya, dan meninggalkan akhiratnya untuk dunianya, hatta sampai atau hingga yusibu biha, sampai ia menggabungkan keduanya antara dunia dan akhiratnya. Fa innad dunya balaghul ilal akhirah, karena pada dasarnya, pada sesungguhnya
dunia itu yang menghantarkan seseorang itu pada akhiratnya. Artinya kita harus menggabungkan antara dunia dan akhirat kita. Diperkuat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwasanya wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Dan raihlah apa yang sudah kita lakukan amal soleh untuk di akhirat kita nantinya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan sesekali kita meninggalkan kehidupan kita, kelangsungan kita di dunia ini. Jangan sampai karena kita sibuk beribadah, pontang-panting hanya melaksanakan hablum minallah, namun hablum minan nas kita lupa. Istri kita terkatung-katung, anak kita juga demikian. Kita tidak mau untuk mengais rezeki, yaitu untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan kebutuhan keluarga, juga kebutuhan bagi orang yang membutuhkan nantinya. Maka untuk itu kaum muslimin, kita harus menjadi orang yang tawazun. Tidak boleh kita israf, tidak boleh kita menjadi orang yang berlebih-lebihan. Karena Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Begitu juga dikisahkan, diriwayatkan bahwasanya ada 3 orang sahabat Rasulullah SAW yang ketika ia mengunjungi istri Rasulullah SAW tanpa sepengetahuan Nabi SAW, mereka heran bagaimana betul Rasulullah ini, ibadahnya seperti apa, yang ketika sholat malamnya sampai kakinya retak dan pecah. Maka sahabat yang 3 ini bertekad ingin menyamai bahkan melebihi amal yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sahabat yang pertama, ia akan beribadah sepanjang malam, solat malamnya sepanjang zaman, dan ia tidak tidur. Yang kedua adalah ia akan berpuasa namun tidak berbuka. Yang ketiga, dia menjauhi wanita-wanita dan tidak akan menikahinya. Lantas hal ini, ketiga sahabat ini sampai kepada Rasulullah beritanya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan nasihat kepada 3 orang sahabat tadi. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Saya sholat malam, tapi juga saya istirahat. Saya juga tidur. Saya berpuasa, tapi juga saya berbuka. Saya juga tidak menghindari wanita dan saya menikah. Begitulah yang ideal oleh Rasulullah SAW. Artinya harus balance antara dunia dan akhirat. Jangan sampai kita meninggalkan dunia kita gara-gara kita mengejar akhirat kita, lalu kebahagiaan dunia kita terkatung-katung, bahkan kita meninggalkannya. Begitu juga dengan sahabat Rasulullah Amr bin Aus. Dia kebiasaannya sholat malam, namun walaupun dia berpuasa sholat malam, ia mengabaikan kewajibannya terhadap anak dan istrinya. Ini juga tidak dibenarkan di dalam ajaran agama kita. Rasulullah SAW menyampaikan, maka sebetulnya kita harus menjadi orang yang tawazun, harus seimbang dunia dengan akhirat kita. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Rasulullah SAW dengan menuntut dari ittiba' ala Rasul dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.